Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Galang Paksi Permana, NPM 1904030010004, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas 4 pada pertemuan ke-15 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tugas kali ini adalah mereview materi yang telah diberikan oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu. Materi yang akan saya review adalah materi tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sebuah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Aspek-aspek wawasan Nusantara diantaranya aspek sejarah, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya. Aspek sejarah. Indonesia diwarnai dengan pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi dari bangsa Indonesia. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam atau SDA dan suku bangsa. Aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang sangat besar. Tujuan wawasan Nusantara ada dua, yaitu tujuan ke dalam, mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Tujuan nasional, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional dan wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Implementasi wawasan Nusantara yaitu dalam kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan pertahanan dan keamanan. Di dalam kehidupan politik, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Kehidupan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Kehidupan sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yaitu pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum dan cagar budaya. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antar masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Kehidupan pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar di Indonesia.
membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antar warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan amanan. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur wawasan Nusantara ada 5. Wujud wilayah, tata kelengkapan organisasi, tata inti organisasi. Ketiga unsur tersebut disatukan dalam bentuk wadah. Wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara adil berdasarkan filsafat Pancasila. Tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Isi wawasan Nusantara. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional. Bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Tata laku wawasan nasional. Tata laku merupakan dasar interaksi antar wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedang tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.